Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan judul materi kami yang berjudul Klasifikasi Keaslian Dompet Charles and Kate berdasarkan ciri visual dengan algoritma CNN, yang diampu oleh Bapak Dr. Emang Syuras dengan mata kuliah Computer Vision. Adapun anggota kelompoknya ada saya sendiri, Keisha Sipadwijaya Tepuh, ada teman saya SK Nur Nasution, ada Ardila Syafitri Lubis, dan ada Reski Nadila Putri. Latar belakang pemilihan objek ini, Charles and Kate dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu merek fashion yang populer, terutama di kalangan anak muda. Dengan tingginya permintaan serta harga yang relatif tinggi, menjadikan produk ini sebagai target utama dalam pemalsuan. Kondisi ini menimbulkan banyak masalah karena banyak produk tiruan yang beredar di pasaran dengan bentuk yang sangat mirip, sehingga konsumen seringkali kesulitan dengan membedakan antara mana dompet asli dan mana dompet palsu, dengan hanya pengamatan mata. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, mengembangkan model klasifikasi untuk membedakan dompet Charles and Keith asli dan palsu berdasarkan ciri visual menggunakan algoritma CNN. Yang kedua, menganalisis akurasi CNN dalam mengenali perbedaan visual pada citra dompet asli dan palsu, lalu memberikan solusi berbasis teknologi computer vision yang dapat membantu konsumen maupun penjual resmi dalam mendeteksi keaslian produk serta cepat dan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardila. Baik, selanjutnya dataset. Total dataset yang digunakan berjumlah 180 citra digital. Setiap kelas terdiri dari 90 citra sehingga data terbagi secara seimbang. Proses pengambilan gambar dilakukan dengan kondisi yang seragam, yaitu menggunakan latar belakang putih, ukuran citra 3024 kali 4032 piksel, serta jarak kamera 20 cm dari objek untuk menjaga konsistensi. Sebelum digunakan dalam proses klasifikasi, dataset melalui tahap processing berupa penghapusan background agar fokus hanya pada objek utama. Ini merupakan gambar dari objek yang sebelah kiri merupakan gambar objek asli dan yang sebelah kanan merupakan gambar dompet palsu. Selanjutnya, dampak dari masalah permasalahan. Yang pertama, kerugian bagi konsumen. Ruginya secara finansial karena pembeli barang palsu dengan harga mendekati produk asli. Kerugian bagi produsen atau merek, menurut kepercayaan konsumen, menurunnya kepercayaan konsumen, kerugian ekonomi, merusak citra merek, peredaran barang palsu dapat mengganggu stabilisasi industri fashion, kerugian pihak yang menjalankan bisnis resmi. Selanjutnya, Selanjutnya itu potensi penggunaan computer vision. Yang pertama, dengan memanfaatkan citra digital, ciri visual dompet seperti warna RGB, tekstur, standar deviasi, homogenitas, dan pola dapat dianalisis secara objektif. Yang kedua, membantu konsumen toko resmi dalam mengidentifikasi keaslian produk dengan cepat dan akurat. Dan yang ketiga, kedepannya dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile atau web yang memudahkan pengguna cukup dengan memotret dompet untuk mendeteksi keasliannya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reski Nadila Putri. Baik, ke metodenya, penelitian ini menggunakan citra dompet Charles and Kate asli dan palsu sebagai datasetnya. Data gambar diproses terlebih dahulu melalui tahap pre-processing berupa resize, normalisasi, dan augmentasi. Selanjutnya, ciri visual diekstraksi secara otomatis menggunakan algoritma CNN. Model CNN kemudian dilatih dan uji untuk membedakan dompet asli dan palsu. Kinerja model dievaluasi dengan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score sehingga dapat diketahui sejauh mana CNN mampu mengklasifikasikan keaslian dompet dengan tepat. Convolutional Neural Network itu adalah neural network yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN digunakan untuk menganalisis gambar visual, mendeteksi dan mengenali objek pada image yang merupakan vektor berdimensi tinggi yang akan melibatkan banyak parameter untuk mencirikan jaringan. Secara garis besar, CNN tidak terlalu jauh berbeda dengan neural network biasanya.
Adapun alur klasifikasi yang kami gunakan, yang pertama dataset dompet asli dan palsu, di mana datanya diambil melalui pemotretan langsung, kemudian di preprocessing, di mana ada resize, yaitu mengubah ukuran citra menjadi seragam, kemudian dinormalisasi, mengubah skala nilai piksel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1, kemudian diaugmentasi, yaitu menambah variasi dataset dengan rotasi, flipping, zooming, dan shifting. Kemudian ekstraksi fitur di mana ada RGB min, standar deviasi, dan GLCM homogenitas. Selanjutnya diuji melalui model CNN, di mana CNN ini dapat mengekstraksi ciri pola dan tekstur, menambahkan non-linearitas, terus mengurangi bensin citra tanpa menghilangkan informasi pentingnya. Selanjutnya dilakukan pelatihan dan pengujian model, di mana dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk membangun model CNN, sedangkan data uji dipakai untuk mengevaluasi kemampuan generasi model. Kemudian evaluasi modelnya itu ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Astia Nur Nasution. Untuk hasil dan pembahasannya di sini dapat kita lihat bahwa RGB adalah nilai warna dasar dari citra. Setiap gambar dompet memiliki kombinasi warna merah, hijau, dan biru. Dompet asli warnanya lebih natural, lembut, dan konsisten, sedangkan dompet palsu di sini warnanya lebih mencolok atau tidak stabil, kadang terlalu terang atau terlalu pudar. Selanjutnya ada standar deviasi. Di sini dompet palsu sering memiliki bahan yang tidak rata, kilau yang tidak konsisten, sehingga model mendeteksi penyebaran nilai piksel yang lebih tinggi. Untuk homogeneity, di sini dompet asli umumnya memiliki jahitan rapi dan kulit yang seragam, sedangkan yang palsu memiliki ketidakaturan pada pori atau jahitan. Untuk kontras, dompet palsu sering mengkilap atau bercorak tajam sehingga nilai kontrasnya tinggi. Dissimilarity, di sini bahwa dompet palsu punya material yang tidak konsisten karena warnanya sangat tinggi. Setelah itu ada ASM, di sini dompet asli lebih bersih secara pola visual, lalu energi di sini menunjukkan kualitas visual dompet asli lebih kuat dan konsisten. Untuk korelasi, di sini dompet asli punya pola serat kulit atau jahitan yang mengikuti alur. Untuk akurasinya di sini, berdasarkan hasil pelatihan model, klasifikasi gambar dompet asli dan palsu merek Charles and Kate, nilai akurasi pada data pelatihan meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 65%. Sedangkan akurasi pada data validasi menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Nilai loss pada kedua data menurun menandakan proses pembelajaran berjalan dengan baik, namun ketidakstabilan akurasi validasi mengindikasikan bahwa model belum sepenuhnya mampu melakukan generalisasi terhadap data baru, sehingga diperlukan peningkatan jumlah data dan penyesuaian parameter untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Untuk confusion matriksnya di sini, untuk nilai asli, terprediksi nilai asli sebanyak 18, nilai asli terprediksi palsu sebanyak 5, nilai palsu terprediksi asli sebanyak 0, nilai palsu terprediksi palsu sebanyak 22. Artinya model bekerja dengan baik. Di sini ada hasil prediksi model CNN pada data validasi dan data prediksi. Akurasinya menunjukkan bahwa model ini bekerja 89%. Berarti model ini cukup baik dalam mendeteksi dompet asli dan dompet palsu. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan model klasifikasi untuk membedakan dompet asli dan palsu merek Charles and Kate. Berdasarkan ciri visual, citra menggunakan kombinasi fitur warna RGB, standar deviasi, dan homogenitas. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa nilai akurasi meningkat dan loss menurun, menandakan model mampu belajar dengan baik dari data yang digunakan. Meskipun demikian, akurasi pada data validasi masih fluktuatif, sehingga diperlukan penyesuaian parameter dan peningkatan kualitas data agar model dapat melakukan klasifikasi dengan lebih stabil dan akurat. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu konsumen dalam membedakan produk dompet asli dan palsu sebelum membeli, sehingga mengurangi resiko tertipu barang tiruan. Selain itu, sistem ini juga bisa membantu produsen menjaga citra merek dengan memastikan produk yang beredar di pasaran sesuai standar kualitas dan bukan barang palsu. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya mohon maaf. Bila hitabik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.